Halo teman-teman, sekarang di hadapan saya udah ada head unit baru lagi dari Orca standar G2 namanya. Nah, produk Orca ini sebenarnya sekelas sama Orca yang ini nih. Nih, Orca yang ini, Orca standar series. Kayak gitu. Cuma bedanya si Orca standar series ini dia kan masih ada tombolnya di sini nih. Ada tombolnya. Nah, si Orca G2 ini dia nggak ada tombolnya, terus dia ada NFC dan dia layarnya QLED di rentang harga yang sebenarnya mirip-mirip aja, makanya kadang-kadang bingung ya. Nah, beberapa bulan lalu juga dia ngeluarin yang HDX series ini kan. Nah, HDX series ini nggak ada NFC-nya, tapi dia layarnya udah 2K. Makanya harga si Orca ini, harga di 2-3 jutaan ini sebenarnya bikin lumayan bingung. Saya juga sebenarnya agak bingung nih, Orca positioningnya gimana. Mereka ngeluarin beberapa series banyak di rentang harga yang mirip-mirip dan sebenarnya apa ya, prosesor RAM-nya sama gitu. Ini 4 RAM-nya 4 4 RAM-nya 4 juga. Terus internalnya sama-sama 128 tiga-tiganya. Makanya yang belum saya review adalah head unitnya yang G2 ini, standar G2. Nih, yang ini yang belum saya review. Makanya sekarang mari kita review aja gimana barangnya. Dusnya kayak gini, biasa aja ya. Kita buka. Pertama dia dapat soket PNP dari Toyota. Nah, jadi selamat bagi kalian yang mobilnya bukan Toyota atau Daihatsu. Ya kalian harus beli lagi soketnya. Terus kita bakal review dulu ininya karena ini tuh sebenarnya penting, banyak orang yang miss di sini. Ini soket kamera mundur biasa aja. Nah, ini yang penting menurut saya untuk audio, ini untuk aux, untuk mic. Terus dia dapat audio in, ini biasanya yang belakang. Ini yang belakang, subwoofer, terus video out yang front. Ini front juga. Iya, kayak gitu. Oh, ini audio in. Ini front yang audio out, terus dapat ini M control, CPBS DVR juga dapat. Video outnya mana ya? Oh, ini dia, ini video outnya. Jadi untuk Orca ini setahu saya, walaupun saya belum cek tapi saya udah lumayan yakin, dia untuk video outnya dia langsung colok aja. Nah, terus kita juga dapat ini lumayan penting juga, ini dapat rear out kiri kanan, dan ini yang agak aneh dan unik ya, dapat center. Jadi sebenarnya dia ada 6 output untuk si low outputnya. Untuk high outputnya tentu saja cuma 4. Oke, terus selain kita dapat itu, kita juga seperti biasa dapat ini USB, GPS normal aja. Terus dapat apa lagi ya? Bentar, saya cek. Ada buku manual yang nggak pernah kalian baca. Untuk kalian yang suka tanya-tanya passwordnya apa bang, passwordnya apa bang. Nih passwordnya di buku garansinya, buku petunjuk pengoperasian, bukan buku garansi. Nih passwordnya nih 2014 aja. Yang kalau untuk advance-nya itu di 2000. Ini password advance-nya. Kalau kalian yang nggak mau advance ya yang biasa aja, yang 2014 4 angka aja kayak gitu. Oke, buku garansi yang kalian nggak pernah simpen. Terus apa lagi ya, unitnya ini dapat mic. Ini micnya bentuknya jelek banget kan, jadi saya jarang pasang ini kalau mic ini karena bentuknya jelek. Dan bracketnya yang begini bagus, bukan yang biasa. Oke, kayak gitu. Kita langsung ke unitnya aja. Ini dia unitnya kayak gini. Untuk tampilannya agak aneh karena di sini ada reset, ada mic, di sini ada NFC. Kan biasanya mic NFC, mic sama resetnya di sini nih.
NFC di sini gitu, tapi ini tiga-tiganya ditumpuk di sini. Tapi untuk overall ya mirip-mirip aja. Belakangnya kayak gini. Ini ada kipasnya, dan kipasnya beneran ada tuh kayak gitu. Terus ini pasti udah support kamera 360. Dan belakangnya ini sama kayak head unit yang ini nih, persis lah, nggak ada bedanya. Oke, nah ini bahannya terbuat dari aluminium, dan ini aluminiumnya bagus, tebal gini. Ini beneran aluminium. Terus sininya plastik nih, plastik. Jadi sininya aluminium tebal, heatsinknya, terus dapat kipasnya juga. Dan dilihat dari soketnya, ini udah bisa kamera 360. Udah pasti sih harusnya bisa ya. Untuk itu kita langsung nyalain aja biar nggak gimana. Ini dia waktu pertama kali nyala, dia kayak gini. Ini saya udah konekin ke internet. Terus kita bakal sedikit review aja layarnya kayak gimana. Layarnya QLED beneran ini kalau dilihat ya. Nah, terus fasilitas yang ada di sini apa aja? Pertama, seperti biasa kalau head unit Android, hampir semuanya itu ada yang namanya Azure Learning atau Control Fang biasanya disebutnya. Nah, ini tuh buat connect ke remote setir bawaan mobilnya, kayak gitu. Nah, terus kalau nggak ada yang nggak punya remote setir gimana? Nah, kontrolnya itu di sini. Nah, di sini atau ke bawah gini. Dia ada kontrol di sininya tuh. Jadi volumenya, off-nya di sini semua. Apakah lebih bagus kontrolnya di sini? Ya, secara tampilan ini bakal lebih bagus kontrolnya di sini. Sini nih. Cuma kalau saya sih nggak terlalu suka ya, karena saya lebih suka ada tombolnya di sini. Karena lebih mudah ya. Misalnya kita lagi nyetir, fokus, kita mau ngecilin volume, harus ke sini dulu gitu loh, ribet. Kecuali kalau mobil kalian ada remote setirnya, itu gampang. Kayak gitu. Nah, terus selain itu di sini juga sudah ada kamera 360-nya. Dan kamera 360-nya ini bisa ngerekam ke 4 kamera. Jadi enak ya, sekalian jadi dashcam. Nah, ini untuk tampilan kamera 360-nya. Udah lumayan bagus sih. Selain itu, di sini juga ada NFC-nya. Nah, jadi kita bisa cek saldo. Untuk ngisi saldo gimana, Bang? Itu bisa aja. Sebenarnya bisa diakalin, cuma ribet lah. Kalian harus install misalnya Tokopedia dulu, baru loginin gitu, terus isi akun Tokopedia-nya dan lain-lain. Nah, itu ribet lah pokoknya. Nah, untuk cek saldonya, ini tinggal ditempel aja. Ini sebagai contoh. Nah, langsung keluar saldonya, kayak gitu ya. Jadi, ini enak-enak aja ya, normal-normal aja, kayak head unit Android lain yang punya fitur NFC. Terus, yang menarik juga di sini ada kipasnya, kontrol kipasnya. Tentu aja di semua head unit Orca yang punya kipas punya kontrol ini. Pertama dia bisa manual. Nah, ini matiin hidupin, matiin hidupin. Ini manual. Saran saya dihidupin terus aja. Terus kalau mau otomatis itu di sini, otomatis di sini. Nah, ini suhunya bisa diatur. Jadi kalau otomatis dia bakal muter pas suhu yang kita atur lebih gitu. Terus di sini juga ada yang namanya fitur DSP. Nah, fitur DSP ini sama-sama aja kayak head unit Orca yang sebelumnya. Yang ini dan ini, nah ini sama aja fitur DSP-nya. Jadi ada HPMLF. Nah, bentar saya akan tunjukin ke kalian apa aja yang tersedia di fitur suaranya. Pertama, yang tersedia di fitur suaranya adalah kalian bisa save equalizer yang kalian setting. Misalnya kalian setting kayak gini, misalnya equalizernya set. Nah, terus
kalian mau setting, mau simpan ini equalizer, caranya adalah kalian pencet ini, terus isi namanya apa, dan confirm. Nah, terus suatu saat misal keubah equalizernya, kalian mau recall equalizer yang udah kalian simpan itu, pencet ini, pencet list ini. Nah, ini recallnya, use. Tuh, langsung ada lagi. Jadi bisa, dan bisa delete juga tentu aja. Di sini nih ada delete nih, delete tuh. Delete. Delete. Udah bisa. Terus apalagi di fitur ini ternyata kita ada juga dapat yang namanya preset ya, ada pop, ada rock, jazz, ada custom 2, custom 1, ada klasikal, terus ada loudness-nya juga. Nah, buat kalian yang nanya loudness itu apa sih? Nah, loudness itu simpelnya menaikkan semua frekuensi yang ada. Misal kalau standar tuh kayak gini, kalau pop tuh kayak gitu, kayak gini. Tapi kalau loudness itu sebenarnya mirip-mirip boosting gitu, semuanya di boost jadi mirip-mirip. Nah, semuanya kayak gini. Nah, ini rata semuanya gitu misalnya. Nah, itu mirip-mirip kayak gitulah, bodoh-bodohannya kayak gitu aja loudness tuh. Jadi di boost semua frekuensinya. Makanya kalau di loudness bassnya naik, treble-nya naik, semuanya naik, tapi belum tentu jadi enak. Oke. Terus di menu equalizer ini terdapat kayak biasa ada fader dan balance ini buat samping, kiri, kanan, tengah dan lain-lain. Itu ada. Terus di sini yang menarik, kita juga dapat fitur pause mute di masing-masing speaker. Ini ada front left, ada front right, ada rear left, ada rear right, terus ada central, ada sub. Jadi kalian bisa, bentar pencet mute. Misalnya kalian mau mute yang belakang kanan, ya kalian tinggal pencet ini aja, ini bakal ke mute. Nah, belakang misalnya dua-duanya mau di mute, ini tinggal di mute aja tuh. Ini bisa ya. Terus ini juga sama bisa. Terus fitur reverse ini yang di bawah, fitur reverse ini yang di bawah tuh, ini untuk membalikan pasa speakernya. Pasa dari 0 derajat ke 180 derajat ya. Tuh gampangnya kalian kayak misalnya pasang speakernya tuh kebalik, ya udah ini di reverse jadi normal lagi gitu. Itulah bodoh-bodohannya. Singkatnya ya. Nah, terus di sini juga terdapat fitur HPF dan LPF. Ini dia untuk cutting frekuensi dan dapat juga slope-nya. Ini slope-nya dari 6 dB sampai 48 dB. Terus fitur HPF, LPF dan slope ini kalian dapat 4. Pertama front, terus rear, center, sama subwoofer. Kayak gitu. Jadi kalian bisa customize, meskipun mungkin apakah akurat atau tidak saya belum cek ya. Terus selain itu kita dapat yang namanya ini kayak 3D sound gitu. Nah, yang ini 3D sound gitu, ini mending dinonaktifin aja karena bikin suara musik gak enak biasanya. Terus di sini dapat lagi yang namanya fitur delay speaker kayak gitu. Nah, delay speakernya itu kita dapat 6 channel. Pertama ini center. Kalau kalian pasang center speaker sebenarnya jarang ya mobil yang ada center speakernya, cuma ini ada aja, lumayan lah. Center speaker, terus ada front 2 ini rear 2 ini, dan satu lagi ini sub kayak gitu. Jadi speakernya bisa di delay dan stagingnya pasti bisa lebih baik kayak gitu. Nah, perbedaannya DSP built-in ini sama DSP yang kita beli terpisah itu adalah DSP terpisah pasti lebih bagus daripada DSP ini. Pertama soal akurasinya, kedua soal si delaynya ini variabelnya enggak banyak, sedangkan kalau DSP terpisah punya variabel yang lebih banyak. Apa yang dimaksud variabel? Nah, dia yang maksud variabel yang paling banyak itu, saya contohkan ini saya naikin satu step,
Nah, ini satu stepnya adalah 0,1 ms per satu step. Nah, sedangkan misalnya kita butuhnya 0,05 milisecond. Nah, ini nggak bisa kayak gitu tuh. Jadi variabelnya nggak banyak dan maksimal delay-nya adalah di 14 ms, yang mana kalau kita pakai monoblock mobil panjang itu kurang 14 ms kayak gitu. Terus yang kedua yang paling penting adalah beda di fitur equalizernya. Nah, untuk equalizer di sini, equalizernya itu satu untuk semua ya. Jadi kalau kita naikin ini misalnya, ya speaker depan naik, speaker belakang juga naik. Nah, sedangkan misalnya kita cuma butuh speaker depan yang naik, speaker belakangnya enggak. Nah, jadi enggak bisa. Tapi di DSP yang biasa, yang terpisah, itu bisa secara independen equalizernya beda-beda antar satu speaker ke speaker yang lainnya. Oke, saya mungkin udah jelasin beberapa hal, dan saya akan coba jelasin spek aslinya. Nah, spek aslinya bisa dicek kalian pakai yang namanya DepCheck ini. Kenapa harus pakai DepCheck? Karena DepCheck adalah salah satu aplikasi yang akurat sampai saat ini daripada CPU Z atau AIDA 64. Kalau yang AIDA 64 itu masih bisa dimanipulasi bagian versi Android-nya, juga bisa. Versi RAM-nya juga bahkan bisa dimanipulasi kalau pakai AIDA 64 ataupun pakai CPU Z. Tapi kalau pakai DepCheck ini enggak pasti real ya untuk sampai saat ini. Nah, saya udah install DepCheck-nya. Pertama kita cek RAM-nya dulu di sini. Aduh, nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini RAM-nya itu 4 GB. Nah, ini RAM-nya. RAM-nya 4 GB, berarti RAM-nya asli bener ya. Terus kedua ini internal memorinya 128. Nah, ini asli juga 128 kayak gitu. Terus untuk versi Android-nya, versi Android-nya adalah versi Android 10 atau Android Q. Bagi kalian yang nanya, "Bang, kenapa Android-nya versi 10?" Cuma versi 10 saya udah jelasin berkali-kali ya, kalau versi Android 10 itu nggak apa-apa dan normal-normal aja. Bahkan head unit yang harganya 4 kali lipat dari head unit ini pun Androidnya masih Android 10 kayak gitu. Jadi normal-normal aja. Bagi kalian yang ketipu, penjual nakal yang biasanya bilang Android 13 lah, Android apalah, itu bohong semua. Head unit Android itu pasti kebanyakan 10, apalagi kalian yang beli di harga bawah 5 juta, di bawah 7 juta, itu pasti Android 10 kayak gitu. Jadi jangan ketipu lagi ya. Nah, sekarang saya bakal tes YouTube aja, apakah dia lancar buka YouTube-nya atau nggak tahu, karena saya baru tes ini ya, unit Android. 1, 2, 3. Langsung kebuka. Ini udah saya loginin sebelumnya. Saya bakal setel video 4K aja biar sekalian ngecek layarnya bagus atau tidak, dan kalian tentu aja bisa nilai. Resolusinya coba ya. Resolusinya maksimal di 2160 60 fps. Tentu aja ini tinggi. Nakamichi aja yang harganya 3 juta lebih itu maksimalnya di 1080 60 fps. Tapi sekarang saya akan coba di 1080 60 fps aja karena wifi saya agak-agak lemot. Jadi kalian bisa cek kualitas layarnya kayak gimana menurut kalian.
apakah sudah sesuai dengan harapan? Menurut saya sih kalau dilihat dari sini udah bagus-bagus aja ya, nggak ada kendala untuk layarnya. Tapi tentu aja ada yang lebih bagus. Menurut saya Orca HDX Lite Series lebih bagus dari ini untuk urusan layarnya. Tapi segini udah cukup lah, gak ada yang minta. Apalagi ini head unit harganya di 2 jutaan. Oke, layarnya udah cukup bagus. Sekarang saya bakal tes suaranya kayak gimana. Dan pengetesan suara ini saya pakai speaker 3-way Massive yang zaman dulu, tapi pakainya satu aja, jadi suaranya bakal mono. Oke, kita bakal tes suaranya. 1, 2, 3. Let's sing a song full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun. Here's to the ones who let shine through the rain, the ones who stood for something more. We won't forget your names. The tide is high, say goodbye, we said it said, and all those midnight seas. Oke, segitu aja untuk pengetesan suaranya. Suaranya gimana? Suaranya mirip-mirip aja kayak Orca standar series. Jadi apa ya, suaranya balance aja, normal aja untuk ukuran head unit Android. Bagi kalian yang sering nanyain, Bang, kenapa head unit Android belum bisa ngalahin merek-merek branded kayak Kenwood, Pioneer, Sony, dan lain-lain? Iya, belum. Sampai saat ini itu belum bisa ngalahin mereka karena head unit Android itu mungkin di rentang harga yang berbeda ya. Misalnya harganya ini cuma 2 jutaan, terus kalian bandingin sama Kenwood seri 7 yang harganya 4 jutaan. Itu pertama. Kedua, kualitasnya tentu aja. Itu perbedaan di chip suaranya. Dan mereka kan si Pioneer dan si Kenwood itu udah lebih berpengalaman di bidang itu, ya kan? Nah, kalau kalian mau bandingin Android itu ya sama Android lagi, biar adil gitu. Jangan bandingin Android sama Kenwood dan lain-lain, karena itu bukan bandingannya. Dan saya udah bilang berkali-kali, dan sampai saat ini masih ada orang yang komen kayak gitu. Nyebelin banget ya. Dan biasanya saya nggak bales. Oke, apalagi yang kurang dari review saya saat ini? Bagi kalian yang berminat untuk membeli head unit ini, silahkan hubungi saya di Doki Audio Mobil. Tentu saja nomornya udah tertera. Dan bagi kalian yang mau tanya-tanya atau apapun, itu bisa di kolom komentar biar kita diskusi bareng-bareng. Dan kalau pertanyaannya bagus, saya akan balas. Kalau pertanyaannya sudah ada di video, nggak akan saya balas. Kayak gitu. Mantap. Terima kasih. Goodbye. Dadah.